Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kita berjumpa lagi masih dalam bab pencernaan makanan. Kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan dan keseimbangan energi. Kebutuhan energi itu biasanya dipenuhi dari perhitungan angka metabolisme basal atau AMB. Nah, AMB, angka metabolisme basal, adalah kebutuhan minimal untuk melakukan proses tubuh yang vital. Nah, perhitungan AMB ini berdasarkan berat badan. Ini yang dasar, jadi belum ada aktivitas dan sebagainya. Ini untuk laki-laki adalah berat badan dalam kilogram dikali 1 kalori kali 24 jam. Kalau untuk wanita atau perempuan, berat badan dalam kilogram dikali 0,9 kalori dikali 24 jam. Itu adalah kebutuhan basal. Jadi kebutuhan sangat dasar. Jadi itu kebutuhan artinya hanya untuk menjaga kelangsungan hidup. Nah, perhitungan AMB ini berdasarkan usia dan jenis kelamin dan berat badan. Ini berdasarkan pedoman dari Dinkes adalah Kementerian Kesehatan adalah seperti ini. 0 sampai 3 tahun untuk laki-laki adalah 60,9 berat badan dikurangi 54, perempuan 61, BB dikurangi 51 ya. Kemudian yang lainnya bisa kamu lihat di sini. Kemudian misalnya kalau kamu umur antara 10 sampai 18 berarti kamu adanya di sini. 17,5 kali berat badan kali 651 untuk perempuan 12,2 berat badan ditambah 743. Nah, ini adalah berdasarkan kelompok umur jenis kelamin. Nah, untuk yang disebut dengan keseimbangan energi adalah kita harus tahu dulu berat badan. Nah, yang pertama adalah berat badan ideal. Cara menghitung berat badan ideal adalah tinggi badan ya dalam sentimeter dikurangi 100 dikurangi lagi 10% tinggi badan yang sudah dikurangi 100. Contohnya misalnya tinggi badannya adalah 150, berarti dikurangi 100 berarti 50. Nah, dikurangi lagi 10% dari 50 tadi, yaitu berarti 5. Jadi berat badan idealnya itu adalah 45. Itu contohnya. Kemudian kalau penentuan indeks massa tubuh itu adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat ya dalam meter. Itu adalah keseimbangan energi. Nah, bagaimana untuk menyusun kalori itu didapat dari mana? Yaitu dari makanan yang kita dapat atau kita konsumsi. Menu seimbang itu yang kalau sekarang itu disebut menu seimbang atau mungkin dulu disebut dengan kalau Indonesia ini masyarakat Indonesia sudah diperkenalkan dengan pola menu 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, menyusun menu seimbang itu bagaimana? Nah, menyusun menu seimbang ini terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan porsi yang sesuai sehingga memenuhi kebutuhan gizi seorang. Nah, seperti tadi Ibu katakan, pola menu seimbang di perkenalkan masyarakat Indonesia ini adalah pola 4 sehat 5 sempurna, yaitu ada makanan pokok, ada lauk pauk, ya, kemudian ada buah dan susu. Nah, untuk
masyarakat Indonesia dalam Peraturan Menkes nomor 28 tahun 2019 dikatakan bahwa rata-rata angka kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia itu adalah 2.100 kilokalori per orang per hari. Sementara rata-rata kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia adalah 57 gram per orang per hari. Karena ini protein ini digarisbawahi karena untuk bangsa Indonesia jarang diperhatikannya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung angka kecukupan gizi yang dianjurkan sesuai dengan kondisi tubuh? Nah, seperti tadi dikutip dari Kementerian Kesehatan RI, angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan per orang per hari untuk anak usia 7-12 tahun adalah sebagai berikut. Anak usia 7-9 tahun dengan berat badan 25 kg dan tinggi 120 cm memerlukan energi sebanyak 1.800 kilokalori dan protein 45 gram. Anak usia 10-12 tahun wanita dengan berat badan 38 kg, tinggi 145 cm memerlukan energi sebanyak 2.050 kalori dan proteinnya adalah 50 gram. Ya, itu pedoman dari Peraturan Menteri Kesehatan. Sekarang bagaimana cara menghitung kecukupan gizi? Nah, tadi angka kecukupan gizi dibagi menjadi kebutuhan gizi makro dan kebutuhan gizi mikro. Yang disebut dengan kebutuhan gizi makro mencakup kebutuhan makanan yang diperoleh harus dalam jumlah besar, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Untuk protein adalah 10-15% dari kalori, di mana protein ini dari 1 gramnya menghasilkan 4 kalori. Kemudian lemak adalah 10-12%, di mana 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Kemudian kalau karbohidrat itu mencakup 60-75%, di mana 1 gram karbohidratnya sama dengan 4 kalori. Itu adalah kebutuhan makro. Nah, untuk kebutuhan mikro adalah zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah sedikit. Misalnya contoh fosfor, magnesium, kalsium, natrium, zat besi, kalium, yodium, dan vitamin. Jadi ini adalah vitamin dan mineral. Itu adalah zat mikro yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk menentukan jumlah kebutuhan kalori total per hari, biasanya para ahli gizi ini menggunakan rumus Harris Benedict, yakni untuk pria 66 plus 13,7 kali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurangi 6,8 kali usia. Untuk wanita 65 ditambah 9,6 kali berat badan ditambah 1,8 tinggi badan dikurangi 4,7 usia. Nah, berat badan di atas dicantumkan dalam kilogram, sedangkan tinggi diisi dalam sentimeter. Nah, kemudian hasil yang tadi dikalikan dengan aktivitas fisik sehari-hari dengan kategori berikut. Sangat jarang olahraga dikalikan 1,2. Jarang olahraga 1-3 kali per minggu dikalikan 1,75. Cukup olahraga 3-5 kali per minggu dikali 1,55. Sering olahraga 6-7 kali per minggu dikali 1,72. Nah, sangat sering olahraga sekitar 2 kali dalam sehari dikalikan 1,2. Nah, itu adalah angka kebutuhan kalori dengan aktivitas. Nah, contoh. Andi umurnya 16 tahun, berat badannya 50 kg.
tingginya 160 cm. Berapa kalori yang diperlukan Andi? Dia melakukan futsal seminggu 2 kali ya. Berapakah yang diperlukan kalori oleh Andi? Nah, si Andi ini pria, jadi kita ngambil rumus yang ini. Sehingga kemudian kita masukkan ya. Dan si Andi itu jarang olahraga. Jadi kita masukkan 66 13,5 dikali 50 dari berat badan si Andi tadi. Kemudian dikalikan 5 kali tinggi badannya 160 dikurangi 6,8 kali usia, maka hasilnya adalah 66 ditambah 685 ditambah 800 kemudian dikurangi 108. Hasilnya adalah ini ya, 1443. Kemudian si Andi ini termasuk jarang olahraga. Tadi dikalikan dengan 1,337. Maka hasilnya adalah 1929,291 atau kita bulatkan 1930 kalori. Jadi si Andi ini harus mendapatkan kalori perharinya dengan aktivitas dia futsal 2 kali seminggu adalah 1930 kalori per hari. Nah, didapat dari mana kebutuhan Andi 1930 kalori tadi? Nah, dari protein 15% ya, dikali ini sama dengan, nah kemudian dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena protein tadi 1 gramnya menghasilkan 4 kalori. Jadi kira-kira si Andi ini membutuhkan setiap harinya itu 73 gram protein. Karbohidratnya dikalikan seperti ini, 60% dikali 1930 kalori sama dengan 158 kalori. Dibagi 4 karena 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Jadi hasilnya 290 gram. Kemudian lemaknya berapa? 15% dari jumlah 1930 kalori ini. Jadi sama dengan 289 atau kita bulatkan 290 kalori dibagi 2. Dibagi 9 karena 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Jadi sama dengan 32 kalori. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan protein Andi 73 gram. Karbohidratnya 290 gram. Dan lemaknya 32 gram dalam sehari. Jadi kalau misalnya ini si Andi ini sehari makan 3 kali, jadi ini tinggal dibagi 3. Satu porsi makannya misalnya ini dibagi 3 ya. 73 dibagi 3 kira-kira berapa? 18 gram ya atau 20 gram. Yang ini dibagi 3 kira-kira 90 gram. Ini dibagi 3 kira-kira 11 gram. Nah, itu adalah satu porsi makan Andi sehari itu seperti itu. Ini karena ini merupakan jumlah kebutuhan Andi dalam satu hari. Jadi kalau makannya 3 kali bagi 3 ini ya. Kalau makannya 2 kali bagi 2. Kalau makan 4 kali bagi 4. Jadi itu supaya kebutuhan gizinya tercukupi, tidak kurang, tidak lebih. Kemudian makanan-makanan tersebut atau kalori tersebut bisa didapat dari sumber-sumber makanan. Misal karbohidrat itu apa aja? Nah, di sini ada mie-mihan pasta, ada beras, gandum, ada umbi-umbian ya, ada buah-buahan, jeruk dan sebagainya. Sumber protein misalnya di sini ada protein hewani, nah, ada ayam, ada daging, ada ikan, ya, ada keju, kemudian ada telur, kemudian yang protein nabati, ada kacang-kacangan, ada sayur-sayuran dan sebagainya. Kemudian ini merupakan sumber lemak, ya, ada di tumbuhan, misalnya apa minyak. Kemudian ada di buah-buahan, alpukat, kemudian ada di kacang-kacangan. Kemudian ada juga di hewani.
Kemudian selain yang makro tadi, protein, karbohidrat, dan lemak, manusia juga memerlukan makanan sumber vitamin dan mineral, yaitu bisa didapat dari seperti makanan-makanan tergambar dari ini ya, dari buah-buahan dan dari sayur-sayuran. Nah, ini jadi untuk mendapatkan kalori tadi bisa didapat dari sumber tadi karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, juga untuk mineral dan vitaminnya itu bisa dilihat dari buah-buahan yang tadi. Misalnya, sumber vitamin A adalah telur, wortel, dan ubi. Untuk vitamin C, jeruk, stroberi, kiwi, brokoli, dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk kalsium, susu dan produk turunannya, misalnya brokoli atau sayuran hijau, ya, dan sate. Serat, polong-polongan makanan dari biji utuh, apel, stroberi, raspberry maupun buah sayur yang berwarna terang, itu banyak mengandung serat. Nah, itu adalah contoh bagaimana memenuhi kecukupan gizi dan cara menghitungnya. Nah, untuk lebih memahami tentang kecukupan gizi ini, hitunglah angka kecukupan gizi untuk masing-masing dari diri kamu. Kemudian jawablah di komentar ya. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.